Orang yang sabar juga tidak membalas dendam, tapi mau mengampuni orang yang bersalah. Yesus mengajar di dalam Matius pasal 5 ayat 39. Pada waktu dia menyampaikan khotbah di bukit. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ini tentu tidak hurufiah. Kalau kita ditabok sama orang, nih satu lagi supaya puas. Bukan begitu. Tapi jangan kalah terhadap kejahatan. Tapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini sesuatu yang sulit bahkan mustahil. Bagaimana kita bisa mengasihi musuh kita? Bagaimana kita bisa bersabar melihat cacat celah orang lain? Saya percaya kuncinya bukan dari diri sendiri. Kuncinya kalau kita hidup di dalam kasih Allah. Karena ketika Roh Kudus dicurahkan di dalam hati kita, bukti yang nyata ada kasih di dalam hati yang kita bisa bagikan kepada orang lain. Roma 5 ayat 5. Nah, 1 Korintus 13 itu adalah pasal tentang kasih. Dan ayat 4 berkata, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Saudara, maukah kita diproses oleh Tuhan lewat keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan dan terutama lewat orang-orang yang menyebalkan, lewat manusia sulit untuk kita bisa tahan diri dan tetap memberikan respon yang positif bagi orang-orang yang mungkin melukai kita, mengata-ngatai kita. Itu bukan alat setan, itu alat Tuhan supaya membuat kita lebih sabar, lebih murah hati terhadap sesama. Yang kedua, kita juga harus belajar sabar menantikan waktu Tuhan. Saya membaca sebuah survei bahwa dari penelitian kepada 1.000 orang responden, ternyata orang akan kehilangan kesabaran kalau dia disuruh menunggu antrian selama 17 menit. Ngantri di bank lama, ngantri beli makanan lama, udahlah pindah ke tempat lain. Itu orang akan tidak sabar setelah 17 menit. Atau orang akan kehilangan kesabaran setelah 9 menit menunggu di telepon. Wah, kalau saya nggak sampai 9 menit ini saudara sekalian. Saya nggak sabar menunggu orang bicara di telepon 9 menit yang kemudian saya harus tungguin. Tunggu ya, sebentar ya. Dan dia nggak nongol-nongol lagi. Dan kita melihat bahwa ketidaksabaran adalah hal yang dianggap umum, lumrah dalam kehidupan kita. Kita mau semuanya serba cepat. Cepat, tepat, dapat, sikat, embat. Sebab kalau tidak kita takut keduluan orang lain. Karena filsafat kita bukan lagi alon-alon, waton kelakon. Biar lambat asa selamat. Kita mau segera mencapai sasaran kita. Tapi tahukah saudara, seringkali karena kita tergesa-gesa justru kita melakukan kesalahan. Buru-buru menjadi salah.